Salve, adik-adik dan sahabat misioner. Jumpa kembali dengan kakak Jordan Ponto dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner, bersama sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Edisi Selasa 29 Juli 2025, kita berada dalam pekan biasa ke-17. Dan kita juga merayakan pesta PWS Marta, Maria, dan Lazarus. Baik, bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 11 ayat 19 sampai 27. Baiklah, sebelum kita mendengarkan Injil hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih untuk hari yang Kau berikan bagi kami. Ajarilah kami untuk dapat mencintai-Mu seperti Marta dalam pelayanan bagi sesama dan senantiasa mendengarkan-Mu seperti Maria. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Menjelang hari raya Paskah, banyak orang Yahudi datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup serta percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." "Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik dan sahabat misioner yang Tuhan kasihi, hari ini kita memperingati Santa Maria, Marta, dan Lazarus, saudara ketiga yang dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat 19 sampai 27 dikisahkan sebagai sahabat-sahabat dekat Yesus. Kisah kunjungan Yesus ke rumah Marta menampilkan semangat Maria dan Marta yang mencerminkan semangat umat Allah yang terjadi dalam kehidupan menggereja. Orang ketiga ini memiliki pribadi dan semangat yang berbeda-beda, namun Yesus mencintai mereka apa adanya. Suatu keutamaan hidup yang patut kita teladani dari ketiga sahabat Tuhan ini adalah iman dan ketulusan hati mereka sebagai sahabat dengan Yesus Tuhan. Dalam Lukas 10 ayat 40, Marta memprotes sikap Maria. Yesus menghormati sikap Marta. Yang dipertentangkan oleh Yesus di sini bukan soal aktif dan diam, melainkan satu versus banyak. Banyaknya kesibukan dalam rangka pelayanan Tuhan dan umatnya,
tidak berarti apabila sabda Tuhan tidak menjiwai dari dalam. Jangan sampai kita begitu sibuk dengan banyak hal sampai melupakan atau meninggalkan hal yang utama, yaitu membina hubungan pribadi dengan Kristus sendiri dalam hidup doa. Hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Yang diambil Maria adalah mendengar Yesus, membina hubungan pribadi dengan Yesus dengan sikap yang tulus dan gembira. Padahal seringkali hal yang paling merugikan dalam diri kita dalam pelayanan adalah bila batin kita merepotkan diri kita dengan banyak hal dan membuat kita merasa begitu penting dan tidak tulus atau ceria lagi. Semoga demikian. Amin. Baik, marilah kita berdoa bersama-sama, doa anak misioner. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia dan menjadi juru selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak dan remaja misioner di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir dan terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian dan terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami ini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun, berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun mereka. Amin. Marilah kita satukan dengan doa yang diajarkan Tuhan kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bunda Maria, bantulah kami dengan doa-Mu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita menerima berkat Tuhan. Semoga kita semua selalu dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai berjumpa di Doremi selanjutnya.